ya. Kalau kurban apakah harus tiap tahun? Boleh, aku jawab nanti ya. Siap Mbak Ambu-Ambu. Bolehlah sambil aku jawab atau kita spill-spill aja sampai sore. Siap ya, kita cuma sampai jam 3 kayak gitulah teman-teman ya. Paling lama kejap-kejap aja lah. Siap Mbak Adela. Oke, udah doa kita belum? Belum ya? Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, tadi ngapain ya? Ada yang nanya, Ustazah boleh nggak kita itu memposting tentang kehidupan kita di sosial media? Kalau teman-teman nggak ada ria, pengen pamer, pengen menunjukkan apa yang kita punya, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ada resiko yang harus teman-teman tanggung. Karena ada dalil yang bunyinya walikulli ni'matin mahsud. Setiap kita punya nikmat, itu akan ada orang yang hasad. Nah itu dia. Itu resiko yang tanpa kita sadari akan menjadi problem yang juga bisa jadi problemnya nggak kita sadari. Kok tiba-tiba aku dijauhi ya sama temanku? Kok tiba-tiba aku digosipin ya? Kok aku akhirnya dibilang sombong ya? Kok akhirnya dia nggak suka ya sama aku? Loh aku kan cuman posting, kok dia gitu-gitu ya? Tanpa kita sadari itu akan terjadi. Nah kalau teman-teman siapnya dengan syariat, siap untuk mengabaikan, siap untuk memaafkan, siap untuk bersikap kalau salah ya berubah, siap untuk kalau diiriin sama orang lain, siap untuk kalau kita jatuh orang akan mengucapkan alhamdulillah. Kadang-kadang kita bener aja salah, apalagi di dunia online, apalagi kita salah. Nah jadi teman-teman sebenarnya bisa aja secara hukum foto itu nggak ada problem ya teman-teman ya. Foto itu boleh ya, atau kita menyampaikan kehidupan kita itu sebenarnya boleh. Cuma ada resiko, yang resikonya itu biasanya jangankan teman-temanku aja yang seperti itu banyak nggak menyadari. Ujung-ujungnya cerita ke aku nggak ngapa-ngapain kok dia iri ya, aku nggak ngapa-ngapain kok dia jatuhin aku ya, aku nggak ngapa-ngapain kok dia gosipin aku ya, aku gampang saja. Kamu posting apa di sosial media? Ya aku kan cuman bilang aku tuh lagi penelitian, lagi ngerjain ini dengan mahasiswaku ini. Orang akan menganggap sebagian dia pamer, sebagian menganggap dia sekedar ingin berbagi, sebagian menganggap positif. Nah, tetap ada komentar negatif. Itu nggak bisa. Kita paksakan orang semua untuk berpositif kepada kita. Nah, biasanya resiko ini harus ditanggung. Kalau mampu nggak masalah. Yang penting status hukumnya nggak berdosa. Kita bener aja di mata orang salah. Siap nggak mentalnya tuh? Kalau siap silahkan ya. Kalau enggak lebih baik posting hal yang di luar privasi kita. Kan aku pernah jelaskan, aku cuekin sebentar ya. Aku pernah jelaskan kalau bisa rahasiakan satu rencana besar kita. Karena akan banyak orang yang mematahkannya dan nggak percaya dengan kita. Yang kedua, rencanakan langkah kita. Akan banyak orang yang iri dan menyetopnya sehingga kita nggak sampai ke tujuan. Jangan ceritakan kesedihan kita karena nggak semua orang simpati. Sebagian mereka hanya menertawakan dan bikin masalah lagi. Jangan ceritakan masalah kita kepada banyak orang karena banyak orang yang akan menambah bumbunya. Ketika kita udah ada masalah akan ada orang yang membantu sebagai pahlawan padahal bukan. Dia pelakunya. Ketika kita ada masalah lalu kemudian kita ceritakan sama orang yang nggak tepat. Wah dia bisa jadi orang yang bermuka dua. Jadi hati-hati ya. Pokoknya berteman hati-hati ya. Ustazah iya oke paham ya teman-teman ya. Jadi itu pilihan. Pilihan kalau ingin mau menampakkan ya nampakkan hal-hal yang layak mereka lihat aja. Oke. Ingat walikulli ni'matin mahsud. Ya orang-orang yang flexing, orang-orang yang menyampaikan apa yang dia punya itu kalau dia jatuh orang ketawa teman-teman. Tidak ada satu agama pun yang menghendaki pamer itu. Ya tetapi kalau kita baik-baik aja kita jatuh orang prihatin. Oke. Kalau posting jualan ya harus diposting lah. Masa jualan dalam hati? Kalau jualan posting lah 10 postingan tiap hari ya 100 postingan tiap hari nggak masalah ya. Masa jualan nggak diposting, jualan dalam hati alam goib yang membeli nanti ya. Ustazah memberi dengan terpaksa karena nggak enakan. Saran aku jangan.
Kalau membeli karena terpaksa jangan ya teman-teman ya. Karena qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha aza. Ya, bahwa ketika kita berbuat baik kita terpaksa, uang kita hilang, pahala kita nggak dapat. Saran aku belajar untuk ngomong nggak bisa, nggak mau. Jangan memberi karena nggak enakan. Diajak kawan nongkrong yuk, aduh aku nggak bisa. Harus berani. Kalau nggak nanti teman-teman ngumpul juga, ngobrol juga, tanpa teman-teman hatinya sebenarnya nggak enak. Ya harus belajar berkata tidak. Ustazah, iya kalau keluh kesah ke anak sendiri nggak apa-apa. Sekedar untuk mengajarkannya tentang kehidupan. Ustazah, sedekah subuh berbagi gift di TikTok boleh ya, itu adalah sedekah namanya. Ustazah, iya. Oke, jelaskan talak 3. Talak 3 itu ya talak yang udah diucapkan 3 kali. Kutalak kau, rujuk, talak lagi. Kutalak kau, rujuk, talak lagi. Kutalak kau, rujuk, talak lagi. Nah, diucapkan 3 kali. Nah, itu adalah talak 3. Talak 3 ini nggak bisa rujuk ya. Kalau mau rujuk talak 3 harus lewati rule and regulasinya. Pertama, habiskan masa iddah. Setelah habis masa iddah harus nikah dengan laki-laki lain. Setelah nikah dengan laki-laki lain harus dukhul dulu. Harus masuk dulu. Masuk apa? Teman-teman lah yang tahu. Nggak usah pula detail kali pula. Ya kan? Harus masuk dulu. Setelah masuk cek hamil atau tidak. Kalau hamil cek tunggu lahir anak. Kalau udah lahir anak tunggu diceraikan. Kalau nggak diceraikan nggak bisa balik. Kalau diceraikan setelah lahir anak tunggu masa iddah dulu. Habis masa iddah baru kembali. Itu kalau mau dijalani tanpa hamil itu 6 bulan baru bisa rujuk loh teman-teman ya. Itu talak 3. Termasuk juga talak 3 mengucapkan talak langsung 3 kali. Kutalak kau. Termasuk talak 1. Kutalak kau, talak 3. Itu apakah langsung talak 3? Nah, coba perhatikan. Pada masa Rasulullah dianggap talak 1. Pada masa Abu Bakar dianggap talak 1. Pada masa Umar sampai 2 tahun Umar memimpin dianggap talak 1. Tapi ketika tahun ketiga Umar memimpin talak 3 sekaligus dianggap talak 3. Kalau teman-teman tanya jumhur ulama gimana? Jumhur ulama madhab menyatakan mesti talak 3 tetap dianggap talak 3. Kecuali ulama belakangan kayak Ibnu Taimiyah itu talak 3 dianggapnya talak 1. Jadi banyak ulama yang menyatakan talak 3 sekaligus tetap dianggap talak 3. Walaupun ada perbedaan pendapat di sana. Tapi yang paling kuat tetap dianggap talak 3. Atau pagi ku talak kau, siang ku talak kau, sore ku talak kau, udah talak 3. Nauzubillah. Semoga Allah jauhkan ya. Ustazah, oke gitu ya. Aku tinggalkan aja, tapi aku ditinggalin aja, tapi nggak ditalak enggak. Kalau jatuh talak itu adalah dia berbicara ku talak kau. Atau kita yang menggugat ke pengadilan. Atau salah satunya murtad. Atau salah satunya meninggal dunia. Itu baru jatuh talak ya. Kalau dia cuma pergi aja itu tidak jatuh talak. Kalau Mbak dapat yang baru versi platinum terupdate versi terkini edisi 2025, Mbak mau nikah dengan versi terbaru ya kayak iPhone aja ya. Maka Mbak harus gugat dulu cerai baru Mbak boleh nikah dengan yang baru ya. Ustazah, iya apa? Sah nggak kalau talak dalam keadaan hamil? Tidak sah. Tidak sah. Indosiar aja tahu, film Indosiar, suara hati istri, ya kan? Setelah anak ini lahir akan kutalak kamu, ya kan? Di rumah sakit baru lahiran dia talak istrinya. Indosiar aja paham, oke? Jadi kalau talak dalam keadaan hamil itu tidak jatuh talak, ya kan? Nah, jadi ku talak kau, nggak bisa bang, aku hamil, ye, nggak bisa, ya kan Islam itu luar biasa. Seandainya jatuh talak dalam keadaan hamil, nanti istrinya nikah sama orang nggak jelas itu anak siapa, ya kan. Makanya talak wanita yang meninggal oleh suaminya kalau dia hamil harus lahir anak dulu, baru bisa dia nikah dengan versi upgrade. Ya terkini, tajam dan terpercaya. Ustazah, iya cara bayar nazar sudah lupa kita lama. Alamak jang, lupa angkat kaki, lupa nazar, jewer telinga sendiri. Teman-teman yang udah kenal dengan aku, coba dengerin aku, anggap ini pesan dari aku ya untuk kedepannya, tapi ada solusinya. Kalau nazar, ingat nazar itu guys, kalau teman-teman lupa nazar, boleh bisa kena kafarat. Catat, perhatikan kafaratnya. Ambil nafas,
Tahan 2 jam, ketemu malaikat Israel. Kalau lupa nazar, satu harus memerdekakan budak. Tapi masalahnya budak nggak ada sekarang. Yang kedua, memberi makan 10 orang fakir miskin. Satu orangnya 1 mut 7 on kali 3 10 berarti 7 kilo. Betul ya kan? Atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin dengan pakaian yang sering kita pakai. Seharga pakaian yang sering kita pakai. Atau puasa kafarot 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarot wajib atasku karena Allah. Ya, nah nggak boleh putus itu. Putus ulang lagi, oke? Kalau bilangnya begini, cerai sewa lai 3 kali tapi di jeda waktu 3 atau 5 menit. Jatuh talak 3 langsung mbak. Jatuh talak 3 itu ya menurut ulama, ya menurut banyak ulama, jumhur ulama ya. Bayi selawak lai, wak surang-surang selalai. Ah itu jatuh talak. Yang lain rooming nih mbak, karena sedikit orang Minang di sini ya. Jadi itu jatuh talak ya. Ustazah, iya, oke. Mantu saya perempuan, tapi kayaknya dia nggak suka sama saya. Mantu seperti jaga jarak. Kalau masih seperti itu adalah bagian dari zon, masih prasangka saja, ya. Nggak apa-apa, telepon dia. Yang penting dia baik aja dengan anak kita. Udah, telepon dia. Kalau dia nggak nelpon, kadang-kadang menantu zaman sekarang nih. Dia sibuk aja dengan urusan dia sendiri. Lupa dia bakti sama orang tuanya kan. Nah kalau ibu sayang dengan menantu, tinggal ibu datangi, ngobrol santai, telepon, biasa aja. Jadi ibu nggak usah bawa pusing. Ya, yang penting mereka aman, ibu tidak dizolimi selaku mertua ya. Hari ini terakhir puasa Syawal ya? Iya, betul ya. Ustazah, oke. Ya. Oke, Ustazah. Sebelum hamil, saya pernah bilang, nanti kalau punya anak laki, saya mau belikan mobil aki. Mobil aki, mobil memeleki. Apa itu? Tulis lagi Mbak Pujeng. Oke, tulis lagi ya. Ustazah, iya, nanya nih sholat sunnah awabin dan taubat bedanya apa? Ya, sama-sama pengampun dosa. Cuman sholat sunnah taubat itu bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Tawabin itu maghrib menjelang isya. Oke, Ustazah, jika suami suka judi, main perempuan, nak pernah sholat, haruskah kita minta berpisah? Nah, perhatikan, kalau dosa suami itu tidak merugikan kita, dia cuman gak sholat, tapi gak melarang kita sholat. Dia gak puasa, tapi dia tidak larang kita puasa. Dia gak zakat, tapi dia gak larang kita zakat, saran aku bertahanlah. Karena dosanya dia tidak berefek untuk kita, kecuali kalau kita diamkan. Tapi kalau dia udah main perempuan, itu tergantung. Ketika dia main perempuan, teman-teman masih bisa nggak untuk menjadi seperti istri yang sebenarnya? Dia main perempuan, teman-teman harus tetap melayani dia. Nggak bisa, karena abang selingkuh aku nggak mau melayani. Oh kalau kayak gitu aku nggak nafkahi kamu. Oke, siapa takut. Akhirnya dosa semua itu. Suami tidak melayani berdosa, istri tidak melayani berdosa, suami tidak menafkahi berdosa. Itu lebih baik berpisah aja udah. Ya, daripada rumah tangga itu jadi dosa semua. Jadi teman-teman kalau bertahan dengan suami, sanggup nggak melakukan kewajiban itu? Kalau sanggup melakukan kewajiban, bertahanlah. Kalau nggak sanggup daripada berdosa, berpisahlah. Bukan rekomendasi, tapi ini teorinya. Ya, paham ya teman-teman ya. Ada suami saya selingkuh, saya cerai nggak Zah? Ya tergantung. Ketika teman-teman udah maafkan dia, tetap melayani dia, dia tetap menafkahi, aman. Tapi kalau selama dia selingkuh, teman-teman tidak pernah mau menafkahinya batin. Dia selingkuh, teman-teman nggak mau taat sama dia. Daripada berdosa, iya kan? Nah ya, Ustazah, iya. Oke. Sebelum hamil saya pernah bilang, udah ya. Oh udah aku jawab tadi belum nih. Sebelum hamil saya pernah bilang kalau punya anak laki-laki mau saya belikan mobil aki. Apa itu maksudnya Mbak? Mobil aki ini nama merek mobil? Atau ini tipe nih? Coba ditulis lagi ya. Ustazah, iya kemarin saya lupa nggak bayar zakat Anda Mak Jang. Saya kira dibayar ortu tapi ternyata tidak. Nah makanya tahun lalu aku bilang kalau mau membayarkan zakat orang lain boleh kan gitu ceritanya. Tapi bilang dulu ke orangnya gitu ya. Waktu kita lagi hebohnya video kita tentang zakat fitrah ya kan. Nah jadi
Jadi kalau seandainya Mbak nggak bayar zakat itu tetap berdosa. Segera bertaubat saja ya. Nah kalau orang tuanya membayarkan, dia harus ngomong ke Mbak. Jadi teman-teman boleh menzakatkan siapapun tapi harus ngomong dengan orangnya. Oke? Oh mobil-mobilan, kalau anak saya lahir perempuan nanti aku mau belikan pita Kalau dia lahirnya laki-laki aku mau belikan mobil aki Kalau dia nanti perempuan aku mau pasangkan dia pita warna pink, sepatu warna kuning, baju warna hijau, terus ngembang-ngembang, ya itu nggak nazar, itu macam keinginan ya. Kalau nazar, perhatikan, nazar itu hubungannya dengan ibadah kawan. Contoh, kalau anakku lahir perempuan aku sedekah 2 juta. Ke ibadah larinya. Kalau ini nggak nazar, nanti kalau aku lulus S3 aku bernazar jalan-jalan ke Eropa. Itu bukan nazar. Nazar itu digandengkan dengan ibadah. Ya, itu keinginan namanya. Pokoknya nanti ya kalau aku lahir anak perempuan ya, aku jalan-jalan, aku ke luar negeri sampai ke sudut kota. Itu bukan nazar, itu arahnya ke ibadah. Kalau aku lahir anak perempuan, aku pokoknya tahajud tiap malam selama 7 hari. Nah, yang tadinya jadi sunnah menjadi wajib. Bayaran dari nazar itu ibadah. Kalau kamu mencintai aku, nanti aku akan bertahan kepadamu. Itu bukan nazar, itu ya, apa namanya, kayak gitulah pokoknya kan. Nah, jadi nazar itu dia harus diganti dengan ibadah. Paham atau bingung? Paham ya? Ustazah, doa apa yang harus aku amalin biar aku bebas riba? Ya udah, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, bantu catat ya yang udah hafal. Suami sudah 65, saya 60. Sekarang suami saya kalau tidur malam nggak sekamar sama saya. Dosa nggak sih? Kalau suaminya ridho nggak sekamar sama Mbak, lalu Mbak ridho nggak sekamar sama dia, saling ridho ya nggak apa-apa. Cuman kalau bisa satu kamar lah ya kan, di usia tua bareng-bareng kan. Ini dia doa lunas utang guys. Nah, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak ya. Jadi dibaca itu Allahumma kfini, Allahumma kfini, Allahumma kfini. Besok dihafal lagi apa namanya, bihalalika, bihalalika dan seterusnya. Oke, paham ya teman-teman ya. Itu doa bagi teman-teman yang suka lupa dengan suka hutang riba. Apa beda Allahumma kfini dengan Allahumma kfina? Ya sama. Kalau Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku. Kalau Allahumma kfina, ya cukupkan kami. Sama dengan pertanyaannya Mbak. Apa beda Allahumma rzuqni makhroja dengan Allahumma rzuqna makhroja? Ya aman lah gitu kan ya. Nah gitu. Atau Allahumma ajirni minan nar ya. Allahumma ajirni minan nar ya. Diganti dengan Allahumma ajirna minan nar. Doa terlepas dari api neraka kan. Sama kayak saya kemarin, saya nazar kalau narik komisi afiliat pertama mau sedekah, alhamdulillah ya, pokoknya kalau aku penarikan komisi pertama aku mau sedekah, jadi sedekahnya jadi wajib. Wah sukses ya Mbak afiliatnya, semoga banyak yang CO, mantap surantaf ya, jadi top afiliator. Ustazah, suami berkurban kambing 1, saya punya uang, saya beli 1 buat kurban itu ibu saya, apa boleh? Masih hidup nggak ibunya? Kalau ibunya masih hidup, mau berkurban atas nama dia, mesti atas izin dia, ya itu bisa, ya. Tapi sebenarnya Mbak nggak usah pusing, Mbak kurban aja atas nama diri Mbak nanti doakan yang masih hidup, gaya Rasulullah, ya kan? Rasulullah itu seperti ini ya. Teman-teman ya, Rasulullah itu seperti ini. Beliau berkurban, lalu beliau doakan untuk banyak orang. Ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah rezeki, dapatlah pahalanya anak laki-lakiku, anak perempuanku, orang syahid, orang yang mati mujahid dan seterusnya. Ustazah, iya, saya selalu ingin umroh, sedangkan masih ada saudara yang masih butuh bantuan ekonomi. Umroh aja, nggak ada masalah ya. Umroh aja, bantunya semampu aja, karena itu bukan kewajiban Mbak. Ustazah, oke. Apa yang harus dilakukan setelah menikah ternyata suami kembali ke agama semula?
Kalau dia udah nggak bertaubat selama masa iddah 3 bulan, selama 3 bulan dia tidak masuk, Mbak pisah aja. Nanti berzina Mbak. Iya. Ustazah, oke. Kalau kita lupa nazar gimana bayarnya? Wow, kumpul-kumpul yang pernah nazar tapi lupa. Kumpul sini, berdiri, sekarang depan HP, angkat kaki. Nggak, canda aku ya. Kalau lupa nazar, berdosa Mbak. Supaya nggak berdosa, Mbak boleh kafarat. Dengan cara Mbak merdekakan budak. Masalahnya budak nggak ada sekarang. Mbak boleh kasih makan 10 orang fakir miskin. Atau Mbak kasih pakaian 10 orang fakir miskin. Atau Mbak puasa kafarat. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Lakukan 3 hari ya. Nggak boleh lupa-lupa nazarnya ya anak-anak. Anak-anak ya kan. Oke. Memang perlu kali dia di ini ya. Diingetin nazar pun diingetin jangan lupa. Manja kali kawan-kawan ya. Jadi nggak boleh lagi lupa nazar ya. Ustazah, iya kalau sudah dibayarin zakat nggak usah lagi zakat ya. Ustazah, oke, setiap sholat zikirnya sama nggak ada masalah ya. Ustazah, apakah kurban atas nama suami pahalanya untuk keluarga yang lain tergantung. Kalau suaminya mendoakan ya dapat pahalanya ikut gaya Rasulullah. Rasulullah itu sekali dia berkorban ya Allah ya pahalanya untuk istriku, anak laki-lakiku, anak perempuanku, para mujahid, wasyahidin orang yang mati syahid, sahabati sahabatku wali ummati kullu seluruh umat. Siap Mbah Hafa. Sekali dia berkorban dia doakan kita semua. Ustazah, sholat kunut nggak pakai subuh terbalik pula aku ya. Sholat subuh nggak pakai kunut nggak apa-apa. Kunut itu dianjurkan oleh Imam Syafi'i dan tidak dianjurkan oleh Imam Hanafi. Kalau nggak kunut sholatnya sah, nggak ada masalah ya. Ustazah, saya nikah siri tapi berpisah tanpa nafkah lahir batin 4 tahun. Itu udah talak kah? Belum tentu teman-teman. Talak itu terdiri dari 4 sebab. Pertama, suami Mbak ngomong talak. Kedua, Mbak menggugat. 3, salah satunya murtad. 4, salah satunya meninggal. Jika 4 ini tidak ada, maka Mbak masih tetap sah istri beliau. Oke, semoga Allah mudahkan. Allah berikan jalan keluar dari semua permasalahan ya. Oke, Ustazah, bolehkah kurban saya dibayarkan saudara? Berarti saudara mengorbankan orang lain. Ya, itu harus dia izin ke Mbak dan dibolehkan oleh Mbak. Ada baiknya dia berkurban atas nama dia aja dan dia doakan untuk Mbak ya. Oke, aku pengen banyak sedekah, tapi hati serasa gimana gitu. Karena masih banyak hutang. Terus saya harus gimana? Siap Mbak Emas. Oke, tengok dulu hutang Mbak. Kalau hutang Mbak, ya siap Mbak Leli, Mbak Ratna ya, jazakumullah Mbak Mas ya. Kalau hutang teman Mbak masih jauh jatuh temponya. Siap Mbak Leli, Mbak Ratna, Mbak Mas. Masih jauh jatuh temponya. Ya, dan Mbak ada kemungkinan bisa bayar, bukan berarti Mbak nggak boleh sedekah walaupun cuma 5.000, 2.000, boleh aja Mbak. Yang nggak boleh itu gini Mbak. Mbak bayar hutang terakhir hari ini 500.000. Maka Mbak nggak bayar hutang itu. Mbak malah pilih sedekah. Jatuh temponya di hari yang sama. Itu yang nggak boleh ya. Oke. Apakah dosa zina diampuni oleh Allah? Insya Allah. Asal tidak melakukan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu maha pengampun semua dosa. Dengan syarat bertaubat tidak melakukan lagi. Ustazah, biar nggak mager sholatnya gimana? Tanggalkan pagarnya. Hehe, canda ya. Ustazah, biar sholatnya nggak mager gimana? Pecahkan aja gelasnya, biar rame. Mager itu nggak apa-apa. Mager itu kemalasan. Itu biasa Mbak. Al-iman yazid, siapa Mbak Gria? Al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Itu biasa. Hanya saja waktu Mbak mager, Mbak paksakan. Oke? Jadi kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Semua kita ini mager nih, apalagi yang ngetik-ngetik nih. Ini mager nih banyak nih kan. Nah, mager-mager yang profilnya miring-miring, itu yang ketawa-ketawa, itu rata-rata mager. Cuman persoalannya kalau kita mager, apakah mesti kita lakukan dengan paksa atau tidak? Itu aja pilihannya. Biasanya orang yang udah istiqomah, orang istiqomah itu ciri-cirinya adalah dia konsisten mengerjakan sesuatu, tapi
kalau dia tinggalkan dia risau. Tapi apa orang konsisten gak males? Mereka malas juga guys. Cuman mereka paksakan. Itu aja bedanya. Iya, mereka tuh males juga. Cuman mereka paksakan. Itu di bedanya dengan si konsisten itu ya. Paham ya? Talak lewat chat jatuh talak. Jatuh talak. Mbak Ineo, Mbak Hafa ya. Oke, Mbak Asrah ya. Jatuh talak. Ustazah, apakah dosa saya tidak mengambil setahunannya almarhum bapak? Apa tuh? Ngambil apa mbak? Ustazah, doa biar cepat bayar hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Nah, itu dibaca, dihafal ya. Zikir apa biar dikejar rezeki? Boleh. Oke, teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, teman-teman pengen kaya nggak? Pengen kaya atau pengen B aja gitu? Iya, jadi semoga kita doakan orang beriman diberikan kemapanan, diberikan kekayaan. Kita doakan semoga harta dititipkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah. Ya, karena di tangan orang beriman ada zakat, di tangan orang beriman ada wakaf, di tangan orang beriman ada berbagi ya. Jadi kalau pengen mapan harus pengen. Nggak boleh nggak pengen mapan. Aku B aja lah, nggak bisa. Orang beriman mesti qawi. Al-mu'minu qawiyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Yang kuat itu yang seimbang dunia akhiratnya. Nah, bagaimana caranya itu? Pertama, teman-teman jangan lupa sedekah subuh. Kedua, jangan tinggalkan sholat duha. Yang ketiga, yang penting sholat wajibnya jangan lupa. Nah, teman-teman kerja lebih banyak dan pastikan pengeluaran lebih sedikit. Kalau ini seimbang bermasalah pada akhirnya. Pastikan pengeluaran lebih sedikit. Gak apa-apa. Karena lebih bagus, lebih gampang menahan selera dibanding menambah pemasukan. Sisanya ini zakat dan sedekahkan, selebihnya ditabung. Gulung. Yang berapa kita dapat, kita syukuri. Nah, kita lama-kelamaan akan jadi orang yang mapan. Dengan syarat apa yang kita dapat, kita syukuri. Sambil baca doa tadi. Ya, kurangi bancam keinginan yang tidak terlalu penting. Ya, lebih realistis mengeluarkan uang. Aku nggak pernah kagum ngelihat orang yang banyak penghasilan, tapi entah kemana uangnya. Lebih kagum ngelihat orang yang penghasilan kecil, tetapi berkah uangnya. Itu biasanya ketemu dia uangnya. Oke, Ustazah, talak disuruh surat. Talak ditulis surat, tapi dalam keadaan hamil tidak jatuh. Talak dalam keadaan hamil tidak jatuh. Kebanyakan pengeluaran, itulah yang dikontrol. Ya, itulah yang dikontrol ya. Jadi kita beli itu ada dua sebab. Pertama, karena kita butuh, kita beli. Yang kedua, karena pengen banget baru beli. Beli itu apa? Membeli kebahagiaan. Boleh. Yang penting zakat dikeluarkan, sedekah dikeluarkan. Boleh. Tapi kan kebanyakan belanja nggak kayak gitu. Kok kayaknya ini cantik ya tas nih ya. Kok kayaknya cantik ya tas nih ya. Beli nggak ya? Beli nggak ya? Kan lagi promo. Beli aja. Besok belum tentu. Itu yang nggak boleh. Ya kan? Nah, itu yang nggak boleh. Jadi benar-benar suka baru beli. Dan pastikan keinginan di bawah pemasukan. Clear ya? Ustazah, iya aku baru tahu sah. Nggak apa-apa. Ustazah, iya ekonomi Jepang ya. Jepang itu bagus kan. Makannya sushi. Makan, tehnya ocha. Jadi pasti habis. Kalau kita enggak makan lapak. Oke, Ustazah, iya. Ustazah, bagaimana kalau istri membayarkan hutang puasa suami? Nggak bisa, besti. Nggak bisa ya, teman-teman ya. Oke, beli baju terus. Beli baju terus. Mbak beli baju sekarang sebulan aja Mbak suka. Abis itu Mbak bilang bajunya nggak bagus lagi kan. Beli lagi yang bagus. Cuman seminggu ternyata nggak bagus lagi dalam hati kita. Oke, boleh kalau udah mapan banget. Ya, kalau masih belum terlalu jangan, karena uang itu energi. Ketika kita punya uang, maka dia ada energi positif. Kita ketemu siapapun gak minder, kita ketemu siapapun bisa kita bagi orang susah. Ya, jadi energi. Ya, gak usah takut dengan uang. Uang itu ibarat kaca pembesar. Orang yang sombong dengan uang makin sombong dia.
Orang yang rendah hati semakin banyak uang, semakin dia rendah hati. Orang dermawan semakin banyak uang, semakin dia dermawan. Jadi nggak usah suuzon sama orang mapan. Orang kaya kalau dia sombong itu itu berarti dari miskinnya dia udah sombong. Kalau seandainya orang kaya dia dermawan, itu waktu miskinnya pun dia dermawan. Jadi uang itu bukan bagian dari apapun, tapi dengan uang itu menggambarkan citra diri kita. Coba lihat orang kaya, kalau dia rajin sedekah, itulah dia. Kalau dia nggak sedekah, kalau dia sombong, dia pamer, ya itulah dia. Dulu waktu susah pun dia pamer itu, gitu ya. Ustazah, iya. Oke, gitu ya. Bolehkah nempel doa cebok di dinding toilet pakai bahasa Latin aja ya? Fidyah diberikan ke siapa? Fafidiyatun to'amu miskin ya. Kita sedekah itu ke orang miskin. Oke? Teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Apa itu miskin? Miskin itu dia punya uang tapi nggak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Ustazah, talak 1 lewat chat tapi 3 kali jatuh talak 3. Siap Mbak Kombo, Mbak Nini. Ustazah, sholat hajat kalau udah siang boleh nggak? Boleh. Sholat hajat tuh bisa siang dan malam. Ustazah, kakak ipar laki-laki meninggal, apa anaknya tanggung jawab suami? Kalau dia laki-laki tidak. Kalau di apa tanggung jawab kakak ipar laki-laki, apa anaknya tanggung jawab suami, kecuali kalau adiknya perempuan. Ya, adiknya laki-laki enggak ya. Ustazah, cara membuang baju yang enggak kepakai kalau udah lecek banget, cara membuangnya adalah diambil bajunya, diambil plastik, ditutup, buang, ikat kuat-kuat. Cara buang baju enggak apa-apa, buang aja kalau enggak kepake. Iya kan? Atau jadikan kain lap, kecuali masih bisa dipakai orang. Tutorial buang baju, ambil plastik, ambil baju, masukkan, buang. Kalau udah enggak layak, baju itu nggak ada hukum di dalamnya. Ya, nggak ada hukum di dalamnya. Ya, nggak berdosa kalau kita buang. Ya, siap gitu ya. Bercanda saja aku, tapi gitu. Mungkin yang bertanya berpikir baju nggak boleh dibuang. Boleh, jadikan kain lap. Tapi kalau masih layak, tadi pertanyaannya udah nggak layak ya. Buang aja Mbak, nggak apa-apa daripada nyempit Mbak. Iya kan, daripada nyempit dibakar boleh, nggak ada masalah ya. Jangan dipakai terus dasar bolong itu, bolong sana, bolong sini, alasannya dingin, yang baru nggak dipakai, nanti kena hisap, oke? Nah, ini kayaknya ini banyak yang bolong nih ya. Oke, Ustazah, sama mukena itu sama kayak baju, nggak ada hukum atas itu semua ya. Oke, aman aja. Oke. Iya, yang banyak-banyak baju hati-hati weh. Ya, mubazir, masa cakep-cakep kawan setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Mubazir itu kawan setan. Apa itu mubazir? Beli barang nggak dipakai. Lah barangku mahal, tapi aku pakai Ustazah. Silahkan. Walaupun murah nggak dipakai, mubazir. Cakep-cakep. Masa kawan setan, followernya pula Ustazah Nela, Masya Allah ya. Aku yakin teman-teman itu semuanya baik-baik ya. Jangan cakep-cakep tapi kawan setan. Kalau teman-teman mau beli barang mahal, beli, yang penting dipakai ya. Tetapi kalau teman-teman nggak dipakai, nggak usah beli. Dikasih orang pun nggak pakai, kasih orang. Oke, gitu ya. Nah, nggak boleh mubazir ya. Jangan banyak barang ya, less is more. Aku senang belinya aja tuh, pengalaman tuh dari teman kita tuh ya, beliau juga gelisah guys, beli baju gelisah, muncul pikiran gimana cara nabung, kan gak enak Mbak kayak gitu. Jadi kalau bahasaku, lebih senang kita di usia muda ini menahan selera, yang penting di usia tua kita tidak terlibat dari kemiskinan ya. Kemiskinan karena kita buat itu beda dengan kemiskinan karena ujian. Ya, kalau kemiskinan kita buat, kita mendesain diri kita untuk miskin dengan kemubaziran. Jangan sampai mendesain kemiskinan itu di hari tua. Jangan by design. Kalau dia datang dari Allah nggak apa-apa, itu ujian. Tapi jangan kita desain ya. Aku tuh macam suka risau ngeliat temanku yang boros-boros. Dia mendesain dia akan susah di hari tua. Jangan by design ya.
Oke, Ustazah, bagaimana cara menjual rumah supaya cepat terjual? Ya, ardu rabbi wa rabbikillah. Benar, udah benar itu Mbak Endang ya. Sambil Mbak umumkan, kalau kita jualan tuh kita harus ngomong Mbak. Aku jual tanah weh, aku jual tanah weh, aku jual ya weh, aku jual. Ngomong kalau kita jualan ya. Jangan dipasang pamflet di tepi tanah, tanahnya buntu pula. Nggak ada orang lewat, cuman malaikat yang nampak ya. Jadi kalau mau jualan harus ngomong. Semoga Allah lakukan tanahnya ya. Nah ini kalau mau jual tanah, jual aset, jual rumah, baca doa ini ya. Jual tanah, jual rumah, jual aset. Jangan jual orang ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Oke, siap Mbak Afrida. Kurban satu kambing untuk satu orang atau satu kambing boleh untuk satu keluarga. Namanya satu orang. Nanti satu orang ini mendoakan pahala untuk satu keluarga. Namanya satu orang Mbak. Oke. Ustazah, gimana kalau pas setahun kepergian Bapak tapi nggak dilakukan tahlilan? Ya nggak apa-apa, itu kan nggak wajib ya Mbak, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah izin pamit, ada tukang sayur ya, titip salam sama tukang sayurnya ya. Oke, aduh harus disampaikan ya guys sama tukang sayur, ada-ada aja pun aku ya. Ustazah, iya kertasnya banyak aman, oh kertas banyak ayat, kalau isinya nggak ayat Al-Quran ya dibuang aja, nggak masalah. Kalau ayat Al-Quran boleh dibakar untuk menghindarkan dia dari kehinaan ya. Sapi atau kambing bagusnya yang mana? Sama aja ya. Ustazah, nggak ada Mbak Nyonya dalilnya menengah ya. Ustazah, kalau kurban tuh bagus atas nama sendiri atau suami? Bebas. Yang penting yang berkurban mendoakan untuk orang-orang yang lain yang tidak berkurban. Kalau baju udah jelek dijadikan kain lap boleh nggak ada masalah ya. Ustazah, iya celana lepis boleh dikasih orang ya, jangan kalau perempuan kasihnya ke non muslim atau ke laki-laki, nanti dipakainya pula kita pula yang berdosa. Oke, iya gitu ya. Cie, Masya Allah. Ada yang udah pakai gamis guys, Masya Allah. Kita doakan semoga istiqomah ya Mbak. Celana lepis boleh dipakai orang nggak? Karena udah pakai gamis, Masya Allah. Capcus, mantap ya. Barakallahu lak. Oke, Ustazah, nabrak kucing nggak sengaja kuburin. Ambil baju kita, kuburin ya, gali tanah, kuburin ya. Oke, kuburin ya, itu kesukaan baginda Nabi ya. Jadi kemarin kakakku sempat nggak sengaja, kayaknya sengaja sih teman-teman, dia karena nggak suka kucing, dia tendang kucing liar. Aku bilang, woi itu Rasulullah suka kamu tendang, kalau nggak bisa kakak tendang. Pokoknya janji sama aku nggak boleh nendang kucing kak. Kakakku terkejut, dia baru sekali ngelihat aku marah guys. Dan itu diceritakan sama kawannya. Wih, aku lihat adik aku marah, langka, kata gitu. Ngapa, aku nendang kucing depan rumahnya gitu. Aku bilang, jangan sekali-sekali nendang kucing. Kenapa? Karena itu kesukaan baginda Nabi. Seandainya kakak punya tas, lalu tas kakak itu aku buang, aku tendang, kakak suka nggak? Nggak suka lah dek. Begitu juga baginda Nabi. Manalah Rasulullah suka kita melakukan itu. Karena itu kesukaannya. Paham ya teman-teman? Nggak bisa berbuat baik, minimal jangan menyakiti. Ngasih makan enggak, nendang ya. Lagi hamil pula kucingnya. Marah aku guys. Iya, agak lain gitu aku marah. Kayaknya dia terkejut gitu guys ya. Terus dia ceritakan ke emak, saking jarangnya aku marah. Ustazah, iya, oke. Kalau kucing nggak wajib dipelihara. Kalau mau dibuang, taruh ke pasar, nggak apa-apa ya. Ustazah, maduku udah tiba. Iya, enggak Mbak Hasnah, aman Mbak Hasnah ya. Oke, ngapa senyum-senyum Mbak Soleh Lailatul Qadri? Iya, Ustazah, iya kalau kita punya Al-Quran sudah rusak, nggak apa-apa dibakar, menghindarkannya dari kehinaan ya. Ustazah, oke, atau diletak di tempat yang tinggi ya teman-teman ya. Ustazah, pakaian yang rusak boleh dikasih keset nggak? Boleh pakaian yang rusak.